Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jannati fi syahri Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tungji qailaha minan niran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat Expresso dimanapun berada, keluarga besar SMA Negeri 1 Soko Tuban, tentunya anak-anakku semuanya, seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko Tuban yang berbahagia. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat ini kita masih berikan nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman, Islam, kesempatan dan juga kesehatan, sehingga pada kesempatan kita kali ini kita bisa bersemuka melalui siaran Expresso yang kita cintai bersama ini. Sholawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Expresso yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang ketiga ini, di hari puasa yang ketiga ini, kita masih berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian yang sebelumnya, masih dalam bab yang sama, sebuah kitab Hikayatul Ramadan yang dikarang oleh beliau Muhammad Saifuddin Masyghuri. Kita lanjutkan untuk kesempatan pada hari ini pada halaman keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya an ba'di ahlil ilm annahu qol. Diceritakan dari sebagian ahli ilmu, orang-orang ahli ilmu, annahu qol, telah berkata, telah menyampaikan, kana indana rajulun, suatu ketika ada seorang di samping kita, ahlul ilm, ada seorang ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Suatu masa, suatu ketika di zaman ahlul ilmi ini, ada seorang laki-laki namanya Ahmad. Wa kana, dan adalah la yusalli illa qati'an, di mana Ahmad ini adalah seorang yang semasa hidupnya dia tidak sholat kecuali dalam keadaan biasa saja, ringan-ringan saja. Artinya dia hanya menjalankan sholat seadanya. Bisa jadi bahwa yang dimaksud di sini adalah dia tidak sholat dengan sempurna. Fa idza dakhala syahrul Ramadan, maka tatkala masuk bulan suci Ramadan, zayyana nafsahu, rajul atau Ahmad tadi zayyana nafsahu, menghiasi dirinya. Jadi ketika bulan suci Ramadan datang, rajul atau Ahmad ini menghiasi dirinya
bisyabil fakhiri, bisyabil fakhiri, dengan pakaian-pakaian yang mewah. Orang yang amal ibadahnya biasa-biasa saja, si Ahmad ini, tetapi ketika datang bulan suci Ramadan, beliau menghiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang mulia, yang mewah, dan juga wattibi, dan menggunakan parfum, wewangen atau parfum yang harum, wa yasumulan, dan puasa, wa yusolli, dan sholat. Siapa tadi? Ahmad atau Rasul atau Ahmad tadi. Wa yaqdi ma fatahu. Ketika bulan suci Ramadan datang, si Ahmad tadi itu menghiasi dirinya dengan baju yang bagus, yang mewah, yang wangi. Dia juga puasa, dia juga sholat. Dan sebelum datangnya Ramadan ini, beliau mengqadha mungkin sholatnya yang pernah ditinggalkan, mungkin puasanya yang pernah ditinggalkan, dia qadha, dia ganti semuanya. Fakultu, maka ba'di ahli ilmi ini berucap lahu kepada Ahmad fi dzalika, berkaitan dengan hal itu. Faqala, maka rajul atau Ahmad itu berkata, ahlul ilmi kan heran, yang biasanya Ahmad itu dalam keseharian sehari-hari itu amal ibadahnya biasa-biasa saja, dan terkadang sering meninggalkan sholat. Tapi ketika Ramadan datang, si Ahmad ini seakan-akan berubah total. Dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dia menghiasi dirinya dengan hal-hal kebaikan. Dia menghiasi dirinya dengan pakaian yang mewah, memakai parfum yang wangi, khususnya ketika mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ba'dul ilmi ini heran, bertanya kepada Ahmad ini. Faqala, maka Ahmad berkata, hadza syahrul taubah warahmah wal barakah. Maka Ahmad ini berkata, menyampaikan, ini adalah bulan taubat, bulan yang penuh rahmah, dan bulan yang penuh barakah. Ahmad menjawab, kenapa saya seperti ini? Karena Ahmad menganggap bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang tepat untuk bertaubat, bulan yang penuh dengan rahmah, dan bulan yang penuh keberkahan. Asallahu ayatazawaja, semoga Allah bisa mengampuni anni, dariku, bifadli, dengan keanugerahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berubahnya Ahmad ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini karena menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan taubat, bulan rahmah, dan bulan barakah. Semoga dengan wasilah ini si Ahmad ini mendapatkan fadli Allah Subhanahu wa taala, kanugeraan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh dosa-dosa yang pernah perbuat oleh Ahmad ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famata, maka setelah itu meninggal siapa si Ahmad tadi. Fara'aitahu, maka sesungguhnya saya ini adalah ahlul ilm itu melihat Ahmad fil manami, di dalam tidur. Jadi ketika Ahmad ini meninggal, ahlul ilmi ini bermimpi bertemu dengan si Ahmad tadi. Fakultu lahu, maka ahlul ilmi ini bertanya kepada Ahmad, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat kepada kamu, apa yang telah Allah berikan ganjaran kepada kamu wahai Ahmad. Karena penasaran, ba'dul ilmi penasaran, selama hidupnya Ahmad ini orang yang biasa-biasa saja, tapi ketika bulan suci Ramadan datang, Ahmad ini sangat memuliakan bulan suci Ramadan. Maka penasaran Iman ba'dul ilmi bertanya kepada Ahmad, bagaimana Allah yang telah berbuat kepada kamu? Maka Ahmad ini menjawab, ghafaroli
ternyata Allah telah memaafkanku li ajli hurmati syahri Ramadan. Allahu Akbar. Bahwa Allah telah memaafkanku karena ketika semasa saya hidup, saya sangat menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Ghafarallahu lana wa li jami'il muslimin. Allah telah memaafkanku. Allah telah mengampuni seluruh dosa kota Ahmad dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Sahabat Expresso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari cerita ini bahwa dikisahkan ada seseorang yang selama hidupnya itu biasa saja, menjalankan aktivitasnya normal-normal saja, ibadahnya juga biasa-biasa saja. Tetapi ketika datang bulan suci Ramadan, dia sangat hormat kepada Ramadan, menghiasi dirinya dengan hal-hal yang baik, dengan hal yang positif beribadah kepada Allah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Oleh karena itu, sahabat Expresso yang dibudiman, masih dalam bulan suci Ramadan, marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan cerita tadi bahwa orang yang menghormati datangnya bulan suci Ramadan itu dimaafkan seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masih di awal-awal bulan suci Ramadan, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan riang gembira, dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya kalau kita berpuasa ya harus dengan syarat rukun yang benar. Jangan puasa tapi tanpa didasari dengan ilmu. Apalagi anak-anakku semuanya, sahabat Expresso yang saya muliakan, jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita dengan sengaja, ya, dengan sengaja untuk tidak berpuasa. Memang boleh ada golongan atau orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yang salah satunya adalah sakit, atau mungkin dalam bepergian jauh, atau orang yang hamil, atau orang yang sedang menyusui. Di luar itu, kalau ada orang yang tidak dalam bulan Ramadan kok tidak berpuasa, ya jangan dengan sengaja memperlihatkan kamu tidak berpuasa, apalagi di depan publik atau di depan khalayak umum. Karena itu berarti orang yang seperti itu, orang yang tidak memuliakan datangnya bulan suci Ramadan. Menghormati Ramadan tentunya juga dengan apa? Memperbanyak amal ibadah. Baik ibadah mahdhah, ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau amal ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, memberi yang lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bangga, dengan senang datangnya bulan suci Ramadan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.